One, two, three, come on. Come on, come on. Hey guys, ketemu lagi dengan gue YouTuber Tamiya Noob. Kali ini gue akan ngebahas mungkin Tamiya STB yang udah nggak asing lagi di mata temen-temen, yang paling banyak penggunanya dan paling disenangin untuk ikut lomba STB. Ya apalagi kalau bukan Broken Gigan. Nah, terlihat udah ada dua chassis di sini. Satu chassis FMA dan satu chassis SFM. Dua-duanya adalah chassis yang digunakan oleh body Broken Gigan. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Karena fenomenanya banyak banget racer STB yang menggunakan mobil ini untuk ikut lomba STB yang 3 jalur. Dan memang tidak dapat dipungkiri, Broken Gigan seringkali mendominasi lomba dan menang, terutama chassis SFM. SFM ini ada dua chassisnya, ada yang karbon dan ada yang ABS. Dan yang paling banyak digunakan oleh pembalap adalah yang tipe karbon karena lebih kuat, kokoh dan ringan. Pada video kali ini aku pengen ngebahas mengenai dua chassis ini yang digunakan Broken Gigan, FMA chassis dan SFM chassis. Apa perbedaannya, keunggulan dan kelebihannya, dan mungkin ada pengetahuan yang dapat teman-teman peroleh nanti dari video ini. Sebelum itu aku ingin cerita sedikit mengenai Broken Gigan ini. Apa sih istimewa dari Broken G ini? Broken G ini merupakan salah satu mini 4WD keluaran Tamiya yang menggunakan sasis Super FM dan FMA. Jadi dia ada di dua chassis. Sesuai namanya, dia menggunakan motor di depan, FM front machine. Mobil ini sangat stabil ya. Kenapa? Karena dengan letak mesin di depan membuat berat mobil lebih ke depan. Ketika Broken Gigan melompat, bagian depan akan langsung menunduk perlahan, sehingga aliran angin sesuai dengan laju mobil dalam lompatan. Keunggulan yang kedua, bentuk mobil BJ ini cukup tipis karena memiliki bodi yang rendah. Hal ini akan sangat berguna ketika berjalan di trek karena memperlancar aliran angin. Hambatan yang ditimbulkan dari bentuk bodi Broken Gigan ini lebih sedikit. Keunggulan BJ bukan hanya pada sisi aerodinamisnya saja. Ada satu lagi keuntungan kita jika memilih mobil BJ ini untuk lomba. Penasaran? Yang sudah tahu pasti nggak penasaran. Kalau yang belum tahu mungkin penasaran. Keuntungan yang lainnya adalah di bagian bodi ini dia terdapat tempat roller, sehingga mobil akan lebih seimbang apabila roller ini dipasang. Nah, apabila mobil ini miring ke kiri dan ke kanan, dapat membalans. Selain itu pula, fungsi di depan ini akan menjadi rem bagi Broken G. Nah, mungkin itu pengantar singkatnya. Kita langsung masuk ke chassisnya. Nah, di depan ini sudah ada dua chassis Broken G, satu FMA dan satu SFM chassis. Nah, kita lihat SFM chassis ini pengembangan dari chassis FM. Chassis ini dirilis tahun 96 guys. Kebetulan yang ini adalah chassis yang plastik ABS-nya. Gear yang aku pakai gearbox tipe bening, ini Dinamo Maguchi. Gear standar 3,5 banding 1. Seperti ini bentuk chassisnya, dan ini akarnya pasang. Hampir jarang banget ngeliatin chassis SFM ini dibuat STO, beda dengan chassis FMA. Nah, banyak chassis FMA ini dibuat STO, bahkan aku lihat di
Mas Damper, DXN atau Black Tuner Japan, mereka menggunakan FMA chassis ini untuk bikin Tamiya Open Class atau STO. Nah, kita bahas chassis SFM ini. Warnanya ada macam-macam, ada hijau tua, ada yang hitam, ada putih, ada light smoke, orange, merah, carbon black, biru muda. Nah, kebetulan ini adalah warna yang hijau tua. Di atas kertas chassis ini infonya panjangnya 14,4 cm, lebar 9 cm, jarak rodanya 8,3 cm gitu ya. Gear yang cocok 5:1, 4,2:1, 4:1, dan 3,5:1. Bobotnya apabila tanpa baterai 63 gram, dengan baterai menjadi 117 gram. Statistik chassis ini kekerasannya 3, percepatannya 3, menikung 3,8, stabilitas 2,8, kemampuan beradaptasi 2,8, kemudahan pemeliharaan 3. Nah, data itu aku peroleh dari wiki fandom. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian depan chassisnya ini pendek ya, bukan tipe yang panjang, sehingga mungkin ini yang pertimbangannya banyak digunakan oleh STB, karena ini lebih kokoh dan lebih enak untuk melalui LC atau IC ya, interchange. Nah, seperti ini chassisnya, klasik banget ya guys, dan hampir nggak pernah aku lihat mobil STO dibuat dari chassis SFM ini. Kita ke kakaknya, FMA. Nah, FMA ini versi terbaru dari chassis SFM. Sebenarnya dia pengembangan dari AR chassis, Nah, chassis FMA ini keluar di tahun 2017, berarti 11 tahun setelah SFM rilis guys. Sama keduanya baterainya dari atas gitu ya. Di sini dia tidak terbuka mesinnya, sama menggunakan akar tambahan juga yang bisa dicopot. Dia berbekal roller yang agak tebal seperti ini, dan sudah membentuk derajat sisi depannya sangat panjang. Nah, biasanya kalau untuk STO dipotong segini, nah kemudian ini dipasangin damper. Di sini banyak banget lubang ya, baut untuk meletakkan variasi yang kita inginkan. Bingkai chassisnya ada warna hitam, abu-abu metalik, biru langit, zaitun abu-abu, merah, fluorescent green, dan oranye fluorescent. Kebetulan yang ini warnanya putih ya. Info chassis ini panjangnya 15 cm, lebih panjang dari SFM. Jarak rodanya sama dengan SFM, lebarnya juga sama. Statistik chassis, kekerasannya 4, percepatannya 5, menikung 4, stabilitas 4,4, kemampuan beradaptasi 5, dan kemudahan pemeliharaan 4. Nah, di atas kertas chassis FMA itu lebih unggul dibanding SFM. Namun ketika lomba kebanyakan pembalap menggunakan chassis SFM ini. Mungkin karena dia ada yang karbon gitu ya, yang versi karbon hingga lebih kokoh dan ringan. Saya kurang tahu kalau misalnya FMA ini ada yang mengeluarkan versi karbon, mungkin akan banyak juga peminatnya. Karena kemarin saya sempat tes ya, kurang lebih aja kecepatannya gitu ya, tinggal pintar-pintarnya si pembalap aja mengaturnya. Dua-duanya ini bisa kita pakein
audisi broken gigannya guys. Nah, mungkin itu review dari saya mengenai SFM chassis, FMA chassis. Mau pakai yang mana senyamannya teman-teman. Tapi sepertinya kalau pengen yang kuat, pilihlah SFM chassis yang karbon untuk main STB, biar hemat biaya karena dia lebih kokoh, nggak mudah patah dibanding FMA. Kalau sudah terlalu kenceng dia, walaupun ininya fleksibel, mudah patah. Nah, kalau misalnya chassis FMA teman-teman patah, dipotong, dibuatlah STO. Namun kalau chassis SFM sepertinya jarang yang buat STO. Secara bobot SFM ini lebih ringan. Nah, itu review dari aku guys. Apabila teman-teman memang pengen ikut lomba STB, kenali mobil teman-teman, kenali tekniknya, setting roller, ban yang stabil, buatnya di tempat yang bagus, dinamo yang kencang, serta pengaturan kecepatan dinamo dengan mengatur tegangan baterai. Nah, mungkin itu tips dari aku dan sharingnya. Jika kalian dukung hobiku bermain Tamiya, maka tolong di subscribe channel ini. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezekinya sehingga dapat bermain Tamiya. Sampai bertemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.